Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diraf dari kelas 10 Akuntansi 1 di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan membahas tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Melihat posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, kemudian dilewati oleh garis khatulistiwa, diampit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Namun, posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya seperti agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Spionase, kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia militer atau negara. Sabotase, kegiatan merusak instansi penting militer atau objek vital nasional. Selanjutnya ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman dari dalam negeri ialah tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Contoh ancaman dari luar negeri seperti ancaman terhadap ekonomi yang semakin bebasnya impor berbagai produk dari luar. Kemudian ada ancaman di bidang Hippolyxos Bunhankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi ialah merupakan ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contohnya bersikap individualis. Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik ialah merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dimana dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya, demo yang dilakukan masyarakat untuk menyingkirkan kekuasaan pemerintah. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi ialah merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Contohnya, banyak produk luar masuk ke dalam negeri. Ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial budaya ialah merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh ancamannya seperti meniru budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ialah merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Contoh ancamannya, teror yang dilakukan seorang melalui sosial media. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Pertama, menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SIS-HANKAM rata. Kedua, melakukan pembangunan pada sistem politik dari demokrasi Indonesia yang dimana akan semakin menjaga dan juga menghargai akan perbedaan yang ada di Indonesia. Ketiga, lebih menggunakan produk yang berasal dari dalam negeri. Keempat, melakukan tindakan terhadap penjagaan dan juga pelestarian untuk budaya tradisional yang berada di Indonesia yang akan diwariskan kepada calon penerus bangsa. Kelima, melakukan penjagaan terhadap wilayah NKRI di mana adanya kemungkinan untuk datangnya sebuah ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
Sekian yang bisa saya jelaskan tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.